Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali bersama saya Andi Syukri dalam mata kuliah Mekanika Teknik 3 untuk prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Adapun pada hari ini, alhamdulillah kita masuk ke matriks materi yang terbaru, yaitu tentang matriks struktur balok batang. Nah, ini merupakan lanjutan dari uh, matriks elemen yang kita bahas pada minggu lalu, itu adalah matriks berupa matriks garis saja. Sekarang kita coba melanjutkan ke dalam bentuk batang atau balok, di mana di sini sudah kita tambahkan yang namanya material dan panjang daripada suatu struktur. Nah, sebagaimana saya sampaikan pada minggu lalu, bahwasanya kekakuan atau stiffness itu merupakan terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara lain adalah panjang, kemudian luas, ini dari penampang, kemudian ini adalah modulus elastisitas, yaitu adalah jenis material, kemudian perpindahan, dan hal yang terbaru yang akan kalian pelajari adalah mengenai regangan dan tegangan. Seperti apa regangan dan tegangan dibahas dalam analisa struktur atau analisa struktur dengan menggunakan matriks. Nah, hubungan regangan terhadap perpindahan adalah perbedaan dari perpindahan atau selisih daripada perpindahan dibagi dengan bentang. Kemudian hubungan tegangan, di sini tegangan ya, bukan regangan. Tegangan dengan perpindahan adalah tegangan itu berasal dari perkalian antara modulus elastisitas dengan nilai regangan yang diperoleh. Nah, di sini karena kita menggunakan faktor terhadap panjang atau terhadap X di sini, maka bisa kita bikin suatu persamaan bahwa perpindahan panjang yang terjadi pada satu bentang itu sama dengan penjumlahan satu bentang dikurang dengan berapa perpindahan panjang terhadap berapa selisih, bukan selisih ya, nilai X terhadap panjang total ditambah dengan selisih antara X dengan panjang total. Nah, itulah perpindahan yang terjadi terhadap U, atau perpindahan terjadi pada suatu titik terhadap panjang suatu balok. Nah, kemudian jika kita umpamanya hubungkan antara U, ya, antara hubungan antara regangan dengan perpindahan panjang U linear pada suatu titik terhadap di sepanjang balok, maka itu bisa kita jabarkan seperti ini, bahwasanya regangan adalah sama dengan selisih atau besaran perpindahan yang terjadi terhadap panjang itu bisa diubah menjadi UJ dikurang UI, di mana U pada pertemuan yang lalu bahwa U adalah UJ per UI. Nah, ini adalah satuan panjang total yang terjadi, maka di sini bisa kita lihat di sini adalah bisa dilambangkan dengan delta atau elongation per L. Nah, sehingga delta per L ini, ya, delta per L ini sama dengan E, ya, sama dengan regangan. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus tegangan, maka E ini diganti, ya. E ini diganti menjadi delta per L. Maka dapatlah seperti ini. Nah, setelah itu, jika kita feedback ke belakang ketika kalian belajar fisika dasar, bahwa tegangan itu atau tekanan itu merupakan hubungan antara berapa besar gaya terhadap luas permukaan, ya. Maka tau ini bisa diganti menjadi F per A, ya. Ini bisa menjadi diganti ke sini, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga didapatlah besar gaya itu sebenarnya adalah perkalian antara nilai kekakuan K itu adalah E per A, ya. Nilai kekakuan dikali dengan elongation atau berapa perpindahan yang terjadi. Nah, maka bisa di sini kita lihat K itu bisa disimpulkan seperti ini. Nah, selanjutnya
Setelah kita memahami apa itu kekakuan, jadi pada awalnya kita mengetahui K itu seperti ini. Nah, K ini dijabarkan seperti E per A, di mana di sini adalah modulus elastisitas satu batang ya, itu ada memiliki modulus elastisitas. Kemudian di sini ada A, itu adalah luas, ya luas penampang itu jika umpamanya dia diberikan section berapa luas penampangnya. Kemudian L adalah panjangnya. Ya. Berapa panjang satu elemen, ya bukan panjang total, tapi panjang elemen yang dituju terhadap properties yang dibagi. Oke, itulah kekakuan pada satu elemen. Nah, kemudian K yang pada pertemuan awal kita cuma menotasikan dalam bentuk K itu diubah ke dalam EA per L. Nah, ini bisa disederhanakan. EA per L-nya kita keluarkan, maka ini menjadi matriks satuan. Nah, inilah yang akan kalian pakai selanjutnya untuk ke depan untuk sebuah matriks kekakuan, ya, di mana E per A dikali L per L dikali 1 min 1 min 1 1. Nah, jika dibuat suatu persamaan struktur, ya, suatu matriks persamaan, kalau ini masih matriks kekakuan, kemudian dibikin suatu matriks persamaan struktur, maka inilah yang terjadi E per A, E kali A per L dikali 1 min 1 min 1 1 dikali UI UJ sama dengan nilai gaya yang terjadi pada suatu struktur atau FI dan FJ. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas. Nah, ketika kita sudah membahas ini sudah selesai penjabarannya bagaimana hubungannya terhadap elemen, luas, dan panjang suatu elemen. Kita akan membahas sedikit ya. Kita akan sedikit menurunkan sebuah rumus bagaimana regangan dan tegangan pada elemen balok itu bisa kita inputkan, bisa menjadi bagian perhitungan di dalam suatu matriks struktur ya. Nah, pada awal kita telah belajar bahwa konsep awalnya itu adalah ini. Ya, konsep awal untuk menjadi kalian patokan sebuah regangan dan tegangan itu adalah ini. Ya. 1 kurang X per L dikali UI ditambah X per L dikali UJ. Nah, itu ditransformasikan menjadi satu notasi untuk mengolah bagaimana regangan dan tegangan itu terjadi. Nah, di sini mungkin mungkin kalian bisa sebut ini cacing, tapi ini bisa disebut dalam bahasa sainsnya itu epsilon. Maka Ni terhadap epsilon, maka itu sama dengan 1 per psi. Nah, psi ini bisa pada pertemuan sebelumnya itu adalah X per L. Jadi dia cuma dibentuk menjadi lebih sederhana, ya, diberi dia notasi khusus bahwa psi ini adalah X per L. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya dia nanti memudahkan untuk diterjemahkan ke dalam bentuk lain. Kemudian NJ psi, nah NJ psi ini sama dengan X per L, ya, maka di mana ini diterjemahkan X per L dan psi itu tidak boleh lebih dari 1 dan kurang dari boleh lebih dari 0 dan tidak boleh kurang ya. Berarti nilainya antara 0 dan 1 itu pengertiannya. Nah, kemudian ini penerjemahan awal kemudian digabungkan ya, notasi ini menjadi sebuah persamaan epsilon ya, di mana UX itu diganti dengan psi, Ni psi UI, kemudian Nj psi Uj. Nah, sehingga dibikinlah sebuah matriks terhadap U psi ya, U epsilon, bahwa Ni matriks baris Ni dan Nj dikali dengan UI per Uj itu maka disamakan dengan Nu. Jadi N ini adalah notasi untuk membantu untuk nanti menerjemahkan pada langkah berikutnya. Nah, kemudian kita hubungkan lagi dengan hubungan daripada regangan bahwa du per dx itu adalah regangan. Kemudian matriks yang barusan kita dapat itu adalah U sama dengan matriks N dikali matriks U. Maka N ini ya, N ini bisa kita N ini bisa kita ganti ya. N ini bisa kita ganti menjadi yang namanya bagian dari regangan ya. Maka di sini bisa kita lihat
regangan sama dengan du per dx, maka bisa kita bikin d per dx kali n dikali dengan u. Maka ini diubah lagi menjadi suatu notasi, itu namanya matriks B. Nah, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti. Ini cuma perubahan perpindahan notasi untuk menyederhanakan penyelesaian regangan dan tegangan. Nah, jadi ini du dx ya, du dx di mana ini nilai daripada u sama dengan matriks baris Ni dan Nj dikali Ui per Uj itu sama dengan Nu. Kemudian Nu ini digabung dengan matriks regangan, kemudian didapatlah regangan itu menjadi du dx yang pada awalnya seperti ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut, di mana dia menjadi d per dx kali n dikali dengan u, maka ini menjadi seperti ini. Nah, B adalah matriks regangan perpindahan di mana B ya jika dijabarkan itu adalah bagian dari d per dx yang ini tadi ya, yang di awal tadi. Kemudian dijabarkan lagi dikali dengan per dx, maka dapatlah kesimpulan bahwa dia tuh sederhananya itu seperti ini. Jadi nanti B itu cukup kalian menerjemahkannya itu seperti ini. Ya, kalian pakai B itu sama dengan matriks baris min 1 per L di 1 per L ya. Kemudian digabung ke dalam matriks E ya. Kemudian di sini E du dn menjadi BU, maka matriks tegangan ya, matriks tegangan akan menjadi seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat, maka bisa kita ambil dua contoh ya. Jadi dua kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Untuk regangan nanti itu sama dengan ya B kali U ya. Dan untuk matriks tegangan itu adalah E dikali ya, untuk tegangan itu adalah E dikali BU ya, dikali BU. Nah, B ini akan menjadi pemain utama nanti. Apa itu B? B itu adalah ini. Jadi cukup ini saja yang kalian menjadi pegangan ya. Ini adalah ceritanya adalah bagaimana menerjemahkan memasukkan tegangan-regangan kepada suatu persamaan nantinya. Nah, mungkin kita coba untuk masuk ke contoh soal. Ya, tentukanlah tegangan pada dua buah batang yang disusun dan diberikan gaya sebesar P dengan tumpuan jepit pada kedua ujungnya, serta di titik 2 memiliki penghubung berupa pin seperti pada gambar. Nah, ini bisa kita perhatikan satu-satu ya. Ini terdapat dua elemen yang berbeda. Ini memiliki luas sebesar 2A. Ya, ini adalah A, kemudian tetapi dia memiliki modulus elastisitas yang sama. Nah, panjang yang sama ya. Kemudian di sini terdapat jepit ya. Kemudian di sini juga jepit. Namun di sini ya material ini kita tidak tahu. Ya, material ini sifatnya elastis. Apakah itu baja, apakah itu karet, apakah itu kayu. Yang penting ini adalah sebuah struktur balok ya. Jadi jangan kalian beranggapan ini adalah beton dan itu kalau ditarik nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Beton juga bisa ditarik dan dia memiliki defleksi deformasi yang cukup sedikit. Nah, jadi asumsinya di sini segala materi bisa ditarik, ini ditarik sebesar P terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kita melihatnya? Pertama kalian tetap menyelesaikannya per tiap elemen. Kalian cari per elemennya, cari kekakuannya, maka kekakuan untuk elemen yang pertama itu menggunakan 2EA ya, karena ada luasnya 2 kali lebih luas dari yang pertama ya, pakai luasan A itu sama dengan 2A, maka menjadi 2EA per L. Nah, matriks ini sama ya, kalian tetap mengkonfigurasinya adalah 1 min 1 min 1 1. Jadi langsung dimasukkan. Kemudian untuk elemen 2 karena luasannya adalah A dan besar elastisitasnya itu adalah E, maka A per L dan itu sama ya, 1 min 1 min 1 1. Nah, ini posisi yang menentukan ini adalah U1, ini adalah U2, dan ini adalah U2, dan ini adalah U3. Kemudian kalian superposisi. Ya, ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3 ya. Sama di sini ini transformasi sini.
maka bisa kalian lihat konfigurasinya bahwa matriks yang pertama itu ada berada di sini, kemudian matriks yang kedua itu adalah berada di sini. Nah, ini langsung dikasih 0 karena dia tidak ada nilai, ya. Kenapa di sini 3 ya? Kenapa di sini 3? Ada yang tahu? Ya. Nah, karena di sini pengalinya ini dikalikan 2 ya, kalau ini nilai koefisien ini dikalikan 2 ya. Ini menjadi 2, min 1 menjadi min 2, ini min 1 menjadi min 2, di sini di 2. 2 ditambah 1 ya. Posisi ini dengan posisi ini saling berdempetan ya. Dia berdempetan, maka di sini kalau dikali 2 menjadi 2, maka 2 tambah 1 menjadi 3. Nah, kemudian di sini adalah matriks perpindahan dan ini adalah matriks gaya secara struktur. Nah, kemudian ini dimasukkan syarat batas ya. Sudah dapat matriks kekakuan struktur, sistem struktur, kemudian diberikan syarat batas seperti ini, maka matriksnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini setelah kalian mendapatkan yang namanya matriks kekakuan struktur, maka dan disusun dengan secara benar, maka yang kalian lakukan untuk tahap selanjutnya murni adalah matematika biasa, yang aljabar. Ya, tidak ada lagi kalian menyentuh yang namanya momen, ini, itu gitu. Tidak ada lagi yang terkait dengan boundary condition. Tapi kalian setelah matriksnya disusun secara benar, kemudian syarat batasnya juga sudah kalian tetapkan secara benar dan kalian letakkan secara benar, maka langkah selanjutnya hanya matematika biasa atau aljabar, dan itu butuh ketelitian kalian dan pemahaman kalian terhadap matematik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita besar batasnya memberikan U1 adalah 0, kemudian U3 adalah 0, kemudian pada F2 diberikan P. Nah, maka di sini bisa kita identifikasi dengan pengali 0 di sini dan pengali 0 pada U3. Maka ini bisa kita coret ya. Kita coret di sini, ini bisa disederhanakan, ini persamaannya tidak akan berlaku ya. Karena 2 dikali 0 ya. Kemudian min 2 dikali U2 ya sama dengan F. Kemudian 0 dikali 1, maka di sini F1-nya bisa jadi min 2U2 sama dengan F1. Nah, tapi untuk sebuah penyelesaian langsung saja kita ambil yang memiliki nilai yang pasti. Maka di sini yang memiliki nilai pasti adalah P, maka ini cukup dicoret saja ya. Yang memiliki nilai yang pasti atau yang sudah memiliki nilai di sini cuma pada U2, maka kita ambil 3 dikali U2 ya, karena di min 2 di sini kali 0 sudah 0, maka kemudian min 1 di sini kali 0 udah 0, maka persamaannya min 3 U2 dikali sama dengan P. Nah, dikali dengan A per L. Maka nilai U2 ya, U2 adalah P kali L per 2EA. Nah, maka bisa ditulis di sini matriks hasilnya itu seperti ini ya. Maka U1 sama dengan PL per 3EA kali 0, maka hasilnya sama dengan 0. U2 maka di sini PL dikali 3EA, maka hasilnya PL per 3EA. Untuk U3 itu sama dengan PL per 3EA dikali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Maka hasilnya adalah U2 adalah PL per 3EA. Nah, selanjutnya, setelah kalian mendapatkan seberapa besar perpindahan yang terjadi pada suatu struktur, ya, di sini mana pada U2 terdapat perpindahan, maka mulai kita memasukkannya ke dalam penyelesaian tegangan, ya, tegangan pada elemen 1, ya, tegangan pada elemen 1. Maka di sini kita masukkan pada rumusnya adalah E sama dengan regangan 1, maka di sini kita ambil E B1U1, rumusnya sama, ini 1 per min 1 kali L, 1 per L, maka di sini dimasukkan matriks U1 karena di sini U1, maka U1 U2, maka di sini kita masukkan pengalinya, maka di sini nilainya adalah U2 yang ada, ini adalah 0 sama sekali karena nilainya 0, maka bisa kita masukkan bahwasanya E U2 per U1 per L, kemudian kita masukkan nilai E PL per EA, maka didapatlah
tegangan pada, elemen satu adalah sebesar P, P per 3A, ya, tegangan. Maka P per 3A dan ini nilainya positif. Nah, kemudian ketika kalian mencari tegangan pada elemen 2, itu prinsipnya sama, modulus elastisitas dikali elemen regangan pada elemen 2, maka ini dijabarkan seperti ini, B2 kali U2. Nah, ini yang membedakan, hati-hati. U1 dengan U2 itu berbeda. Kalau U1, U1, U2. Kalau U2 adalah U2, U3. Ya, karena dia berada pada elemen 2. Konten daripada matriks barisnya itu sama, min 1 per L, 1 per L. Nah, yang memiliki nilai adalah U2, sedangkan U3 adalah nilainya adalah 0, karena tidak terjadi perpindahan. Dikalikan, ya, berapa nilai U2, yang itu tadi 3 PL, PL, ya, ini PL per 3EA, ya, PL per 3EA, ya, dimasukkan di sini, kemudian dikalikan, kemudian didapatlah nilainya sebesar minus P3A. 3A. Maka di sini nilainya adalah negatif. Nah, di sini bisa kita tentukan, sama halnya ketika kalian belajar di rangka batang mencari mana batang tekan, mana batang tarik, mana ya, jika suatu nilainya memiliki nilai positif, maka dia itu akan mengalami tarik, sedangkan yang mengalami nilainya negatif, dia akan mengalami tekan. Maka dapat kita peroleh bahwa elemen 1 mengalami tarik, sedangkan elemen 2 mengalami tekan. Karena secara prinsip pun secara visual juga kita bisa buktikan, jika suatu gaya ditarik ke sini, maka ini akan mengalami tarik, wajar, dia positif. Kemudian di sini adalah mengalami tekan, karena dia terdorong oleh gaya itu sendiri. Nah, dengan asumsi awal kita sudah bisa menghipotesa, tapi kita harus membuktikannya secara matematis, maka kondisi seperti itu bisa kita buktikan melalui matriks. Nah, inilah hubungan tegangan dan regangan pada elemen balok, di mana pada awalnya kita cuma membahas resultan gaya yang terjadi pada tumpuan, dan kita sudah masuk tambahan baru, bagaimana menentukan gaya itu, suatu batang itu mengalami tegangan atau regangan, ya, tegangan-regangan, sehingga kita bisa menentukan batang itu apakah mengalami tarik atau mengalami tekan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang matriks elemen batang dan balok, di mana follow up dari penjelasan ini saya memberikan tugas mandiri, ya, tugas mandiri yang dikumpulkan pada hari Rabu minggu depan. Ya, diharapkan kalian dengan mengerjakan tugas mandiri, kalian bisa mengerti dengan cara learning by doing. Jika ada pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut, bisa kalian komunikasikan melalui WhatsApp group atau melalui komen video YouTube ini. Dan jangan lupa diisi daftar hadir, kemudian jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Banyak maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.